Ini adalah orang yang disebut Gus Jafar. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah wali Majdub. Kayaknya saya udah pernah deh bahas ini ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bahas lagi sebagai edukasi teman-teman ya. Wali Majdub itu kalau di kalangan orang-orang sufi dianggap orang yang terlalu dalam, tenggelam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akalnya terangkat. Makanya orang-orang yang disebut wali Majdub itu selalu terlihat seakan-akan tidak berakal gitu, atau sebutan lainnya kayak ODGJ lah gitu. Salah satu wali Majdub yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Gus Jafar. Nah, kalau kita ketik di pencarian TikTok namanya Gus Jafar, ya maka akan muncul banyak sekali video-video yang ya bisa dikatakan aneh lah ya. Nah, contohnya ini nih. Saya akan tampil di Stadion London Inggris. Saya akan tampil di Stadion London Inggris. Ini. Saya bisa tampil di Stadion London Inggris. Seperti ini. Ya begitulah ya aktivitas orang yang dianggap sebagai wali Majdub. Ya sebagai orang waras seperti kita kalau melihat aktivitasnya ya membagongkan teman-temannya. Coba kita lihat lagi videonya. Nah, kalau ciri khasnya Gus Jafar ini, dia berpakaian celana warna merah, lalu rambutnya ya seperti ini, acak-acakan gini ya. Orang-orang menyebutnya sebagai wali Majdub. Walaupun kelihatan acak-acakan begini, ya banyak sekali orang yang menghormati dia karena memang dianggap sebagai walinya Allah gitu ya. Mereka orang-orang yang mempercayai bahwa Gus Jafar ini adalah wali Majdub berbondong-bondong ingin mengambil keberkahan dari yang namanya Gus Jafar ini. Ada yang minta ya salaman, ada yang minta air botol juga. Bahkan ketika Gus Jafar ini ngomong walaupun ucapannya itu nggak jelas, jamaahnya itu ngedengerin serius banget gitu loh. Gusti Allah panjenengan Gusti Allah. Kurmune Gusti Allah nggih. Gusti Allah panjenengan tae. Sak bedhog Gusti Allah. Sak ngene anto nggih 3.000 Gusti Allah. Kalau kita lihat jejak digital yang ada teman-teman, Gus Jafar dahulunya sempat pernah normal seperti orang pada biasanya. Nah ini dia videonya, coba kita lihat ya. Nah, kelihatan di sini Gus Jafar tampaknya memimpin tahlilan, teman-teman ya. Ini dulu waktu kondisinya Gus Jafar masih kelihatan ya seperti orang pada umumnya, dan sekarang kondisinya benar-benar berubah seperti ini. Tapi orang-orang sekitarnya Gus Jafar menganggap bahwa ini adalah kondisi yang justru lebih baik karena ini dianggap sebagai wali Majdub. Jadi Gus Jafar ngomong apa aja dianggap kebenaran omongannya, dianggap barokah gitu ya. Coba kita lihat ya. Lha panjenengan muni moho nang Gusti Allah panjenengan moho poso. Oh, tae iku yo. Moho ku tae sak tae ini. Jadi apapun ucapannya mau tae gitu ya udah didengerin aja, dianggap itu sebagai suatu keberkahan atau kebenaran gitulah. Sebenarnya ada banyak ya orang di Indonesia yang dihormati karena dianggap sebagai wali Majdub. Dari kalangan Gus ada, dari kalangan Habib ya ada, dari kalangan Kiai juga ada. Yang sempat viral itu Kiai Yusuf. Coba simak video berikut ini. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila, Yusuf gila. Insya Allah, silakan pergi. Aku cinta Allah. Allah cintaku, Allah cintaku, Allah rinduku, Allah rinduku. Saya adalah orang yang termasuk tidak percaya dengan konsep wali Majdub. Bagi saya kalau ada orang yang ODGJ ya sudah ODGJ aja, nggak usah dikasih embel-embel ini wali Majdub lah.
sehingga dipertahankan ke ODGJ-annya. Padahal sebenarnya bisa diobatin, cuman karena dianggap ini keberkahan, ini luar biasa, kewalian, jadi nggak perlu diobatin, dibiarin gitu terus. Bagi saya juga suatu hal yang memalukan melihat beberapa umat Islam di Indonesia menjadikan orang yang secara akal tidak waras sebagai panutan dalam beragama, ditinggi-tinggikan sebagai walinya Allah. Padahal Allah tidak pernah berfirman tentang wali majdub. Tidak ada dalil secara spesifik di Al-Quran yang menyebutkan tentang konsep wali-wali majdub ini. Begitupun juga di hadis tidak ada secara spesifik menjelaskan tentang konsep wali majdub. Rasulullah dan para sahabat adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya, orang yang paling tahu tentang agama Islam, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang jadi wali majdub. Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Katanya sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Jadi ini kenyataan pahit ya, yang tidak diajarkan oleh Islam. Itu bayangkan kalau ada agama lain lihat oleh Islam kayak begini. Orang paling top begini hasilnya. Iya tidak? Wali kan tingkatan tinggi wali. Siapa yang tingkatan paling tinggi adalah Rasul, kemudian Nabi, kemudian wali. Wali itu tingkatan paling tinggi selain para Nabi. Ternyata wali modelnya seperti ini. Ya, gila, kemudian stres. Apalagi kalau kita baca ada buku tentang Karamatul Aulia, karangan sebagian orang sufi. Wali yang inilah, yang anulah, yang tidak sholat lah, yang tidak pernah mandi lah, yang terkadang berhubungan dengan hewan lah, subhanallah. Apakah seperti itu? Islam mengajarkan seperti itu, tapi zaman sekarang masih laku seperti itu, masih ada aja laku bahwasanya wali ini wali majdub yang begini, yang tidak kita dapati dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di kalangan para sahabat seperti itu, tidak ada di kalangan para tabiin seperti itu. Kemudian kita mau bikin aturan baru, orang gila bisa jadi apa? Wali. Jadi faktanya kepercayaan tentang ODGJ yang dianggap sebagai wali itu tidak ada dalam agama Islam, teman-teman. Itu bukan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kepercayaan tentang wali majdub ini muncul dari kalangan orang-orang sufi dan kebudayaan di masyarakat tertentu. Kalau di Indonesia banyak di daerah, ya saya nggak perlu sebut namanya, tapi kalau di luar negeri itu kita juga bisa lihat hal seperti ini banyak terjadi di daerah Perindavan. Perindavan itu kan India, teman-teman. Bisa cari coba di YouTube, itu banyak sekali orang-orang Perindavan yang memuliakan ODGJ, bahkan menyembah ODGJ karena dianggap ini penuh barokah dan lain-lainnya. Sekali lagi saya pertegas bahwa ini bukan ajaran Islam. Malu-maluin teman-teman ketika nanti orang kafir melihat ternyata di agama Islam orang yang paling top, orang yang paling tinggi tingkatannya malah ODGJ. Tidak ada yang tahu secara pasti tentang kewalian seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran sedikit tentang ciri-ciri walinya Allah. Dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula rasa sedih." Allah pertegas lagi di ayat berikutnya, siapa dia? Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi kewalian itu dilihat dari keimanan dan ketakwaannya. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Itulah ciri-ciri orang yang disebut wali, beriman dan bertakwa. Sedangkan ODGJ, mohon maaf ya, kita bisa lihat ketakwaannya ODGJ dari mana. Jadi orang gila nggak ada sebutan keimanan dan ketakwaan karena dia ya sudah diangkat catatan amalnya. Tapi ya bagi orang-orang sufi ada aja pemikirannya ya bahwa wali itu bertingkat-tingkat lah, kamu nggak ngerti tentang ilmu ma'rifat lah, ngopimu kurang kental, ngajimu kurang jauh, lebih baik kembalikan kepada Rasulullah dan para sahabat. Kita lihat Rasulullah dan para sahabat orang yang paling tinggi keimanan dan ketakwaannya, orang yang paling tinggi tentang ilmu agama Islamnya, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang jadi ODGJ karena terlalu dekat kepada Allah, lalu disebut-sebut sebagai wali majdub. Tidak banyak orang yang berani membuat video kritikan seperti ini karena biasanya juga ada doktrin kalau kritik wali majdub, wali gila itu nanti katanya kualat lah, nggak dapat barokah, nggak dapat syafaat. Tapi kalau saya terserahlah mau ngeklaim nggak dapat barokah, nggak dapat syafaat, saya hanya ingin menyelamatkan nama baik agama Islam. Please tolong jangan menyebarkan perbuatan-perbuatan yang bisa melemahkan citra baik agama Islam. Bagi yang mau sadar alhamdulillah, tapi yang nggak sadar-sadar ya kita doakan aja semoga dapat hidayah ya, dan semoga tidak jadi ODGJ juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.